Selamat pagi Dewan Juri, berdirinya saya di sini untuk mendukung pembelajaran daring secara permanen. Pemerintah menerapkan pembelajaran daring karena adanya COVID-19. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Pembelajaran daring dimaksudkan agar siswa atau mahasiswa dan guru atau dosen tetap dapat melakukan kegiatan belajar mengajar meskipun tanpa tatap muka. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran daring dilakukan sebagai bentuk pembatasan sosial. Sayangnya, beberapa pihak menganggap pembelajaran daring berdampak negatif. Salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar dianggap tidak maksimal dan tidak efektif dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Kemudian pemerintah diminta untuk berhenti menerapkan pembelajaran daring sehingga siswa atau mahasiswa dan guru atau dosen dapat melakukan kegiatan belajar mengajar melalui tatap muka. Padahal hal inilah yang justru berbahaya dan merugikan karena berpotensi mengakibatkan penularan COVID-19. Seperti melansir BBC pada Rabu 27 Mei 2020, Korea Selatan membuka kembali aktivitas belajar siswa di sekolah setelah negara itu melonggarkan pembatasan. Akan tetapi sehari kemudian Korea Selatan melaporkan adanya 79 tambahan kasus baru. Angka ini termasuk angka tertinggi di Korea Selatan dalam 2 bulan terakhir. Akibatnya lebih dari 200 sekolah kembali ditutup. Contoh lain, Prancis telah menemukan setidaknya terdapat 70 kasus COVID-19 baru di sekolah-sekolah yang diizinkan dibuka kembali pekan lalu. Pemerintah Prancis awalnya telah menutup sekolah dan lembaga pendidikan tinggi sejak 17 Maret 2020 sebagai langkah awal menahan penyebaran virus corona. Di Prancis tercatat lebih dari 180.000 kasus virus dengan lebih dari 28.000 kematian pada Senin 18 Mei 2020. Setelah 2 bulan melakukan pembatasan sosial, Prancis kembali melonggarkan pembatasan termasuk pembukaan kembali beberapa bisnis atau toko dan sekolah. Mengutip France 24, pembukaan kembali sekolah dilakukan dengan pembatasan 10 siswa untuk kelas prasekolah dan 15 siswa untuk kelas lainnya. Awalnya hal ini dipandang melegakan karena orang tua terlepas dari beban homeschooling atau belajar di rumah. Namun kemudian Menteri Pendidikan Jean-Michel Blanquer dilansir dari Business Insider mengatakan melalui radio Prancis RTL pada tanggal 18 Mei 2020 bahwa 70 kasus baru COVID-19 telah terdeteksi dalam minggu pertama siswa kembali ke sekolah. Itulah mengapa pembelajaran daring perlu diberlakukan atau diterapkan untuk mencegah penularan COVID-19. Selain itu, pembelajaran daring juga membawa dampak positif yang besar dan menguntungkan. Saya mendukung pembelajaran daring secara permanen karena 3 hal. Yang pertama, pembelajaran daring dapat melahirkan generasi yang pintar dalam IT. Yang kedua, dapat menjadikan negara semakin maju. Dan yang ketiga, dapat mengurangi angka polusi udara dan kemacetan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pembelajaran daring dapat melahirkan generasi yang pintar dalam IT. Apabila siswa semakin terbiasa dengan pembelajaran daring, maka siswa juga akan terbiasa dengan teknologi, dan lama-kelamaan pintar dalam bidang IT atau teknologi. Melahirkan generasi yang pintar dalam IT penting karena di masa depan semua aktivitas manusia dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi. Seperti di Jepang, masyarakat Jepang menggunakan robot pembantu untuk memudahkan pekerjaan mereka. Dan di California, perusahaan startup di kota San Francisco merilis Foldimate, yaitu mesin pelipat dan setrika otomatis. Suatu alat atau mesin yang berfungsi untuk melipat dan menyetrika baju secara otomatis. Mesin pelipat pakaian ini bekerja secara robotik dengan kemampuan melipat yang sudah diprogram. Kemungkinan terburuk apabila masyarakat suatu negara tidak pintar dalam IT atau teknologi, maka akan terjadi kesulitan dalam melakukan aktivitas dan akan tertinggal zaman. Contohnya, menurut List of Least Developed Countries PBB yang diperbarui pada Juni 2017, Madagaskar menempati urutan ke-15 sebagai negara yang tertinggal karena negara ini sangat tertinggal dalam bidang teknologi. Berdasarkan List of Least Developed Countries PBB pada tahun 2017, Republik Afrika Tengah menempati urutan ke-21 sebagai negara yang tertinggal karena negara ini sangat tertinggal dalam bidang teknologi. Hal ini dibuktikan dari tank milik mereka yang hanya berjumlah 4. Menurut data List of Least Developed Countries milik PBB tahun 2017, negara Senegal termasuk negara yang tertinggal dalam teknologi karena menempati urutan ke-25 sebagai negara yang tertinggal. Hal ini juga dibuktikan dari kegiatan impor pesawat yang dilakukan oleh negara Senegal. Hal ini menunjukkan bahwa negara Senegal masih bergantung pada negara lain atau negara maju. Sedangkan kemungkinan terbaiknya adalah segala aktivitas dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Contohnya Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Yang pertama, Jepang. Jepang menempati urutan pertama sebagai negara termaju dalam bidang teknologi. Negara ini mampu menciptakan teknologi bio hingga robotika. Penelitian ilmiahnya banyak memberikan kontribusi besar di berbagai bidang seperti mobil, elektronik, mesin, teknik gempa, dan robotik industri. Peneliti Jepang pun telah memenangkan banyak penghargaan Nobel. Yang kedua, Amerika Serikat. Amerika Serikat menempati urutan kedua sebagai negara tercanggih dalam bidang teknologi. Hal ini ditunjukkan melalui perusahaan teknologi terbesar di dunia seperti Google, Facebook,
Apple, Intel, dan Microsoft. Yang ketiga, Korea Selatan. Korea Selatan menempati urutan ketiga sebagai negara termaju dalam bidang IT atau teknologi. Kecepatan internet rata-rata di Korea Selatan adalah 5G. Korea Selatan juga merupakan tempat kelahiran perusahaan teknologi seperti LG, Hyundai, Samsung, yaitu deretan merek yang berhasil bersaing dengan merek teknologi global seperti Apple dan Toyota. Dan saat ini Korea Selatan termasuk negara yang menerapkan sistem pembelajaran daring. Kesimpulannya, saya mendukung pembelajaran daring secara permanen karena dapat melahirkan generasi yang pintar dalam IT. Apabila masyarakat suatu negara pintar dalam bidang IT atau teknologi, maka negara tersebut dapat melakukan segala aktivitas dengan cepat dan mudah. Yang kedua, dapat menjadikan negara semakin maju. Dengan pembelajaran daring secara permanen, otomatis siswa akan pintar dalam teknologi. Hal ini dapat menjadikan sebuah negara menjadi maju. Menjadikan negara semakin maju penting agar dapat mengikuti perkembangan zaman dengan baik dan cepat, dan dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Contohnya, perusahaan rintisan asal Kanada Blue Dot mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang mampu melacak risiko penyebaran penyakit menular. Teknologi ini mampu melacak virus dan memprediksi penyebarannya dengan cara menganalisis informasi yang diperoleh dari berita, percakapan di media sosial, dan dokumen pemerintah. Kecerdasan buatan ini diklaim selangkah lebih maju dalam menyampaikan peringatan dibandingkan dengan pengumuman WHO. Pemanfaatan AI juga dilakukan perusahaan asal Tiongkok, SenseTime. Perusahaan ini menciptakan sebuah sistem yang mampu mendeteksi suhu tubuh manusia dan mengidentifikasi gejala demam lewat teknologi pengenalan wajah. Di Provinsi Sichuan, pemerintah setempat juga memanfaatkan teknologi sejenis untuk mendeteksi demam dengan memanfaatkan perangkat teknologi bernama Smart Helmets. Contoh lain, di Denmark terdapat sebuah robot otomatis yang mampu melakukan disinfeksi ruang perawatan rumah sakit dengan teknologi ultraviolet, dan di Italia terdapat robot bernama Tommy di sebuah rumah sakit wilayah Lombardi secara leluasa bisa keluar masuk ruang pasien positif COVID-19 tanpa perlu mengenakan masker dan alat pelindung diri. Robot ini juga memfasilitasi komunikasi dokter dengan pasien. Sedangkan kemungkinan terburuknya adalah sebuah negara tidak akan mengalami kemajuan, bahkan bisa tertinggal zaman. Menurut List of Least Developed Countries milik PBB pada tahun 2017, Somalia menempati urutan ke-27 sebagai negara yang tertinggal. Negara ini juga sangat tertinggal dalam bidang teknologi. Berikutnya, Bangladesh menempati urutan ke-36 sebagai negara yang tertinggal. Dan berikutnya, menurut List of Least Developed Countries milik PBB pada tahun 2017, Kamboja menempati urutan ke-38 sebagai negara yang tertinggal. Negara-negara ini sangat tertinggal dalam bidang teknologi. Dalam menyelesaikan masalah, mereka juga menunggu atau bergantung pada negara lain. Hal ini mengakibatkan mereka tidak mengikuti perkembangan zaman secepat negara-negara maju. Sebaliknya, kemungkinan terbaiknya adalah sebuah negara dapat menyelesaikan atau mengatasi masalah dengan cepat, menciptakan penemuan baru, dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Seperti Israel. Israel termasuk dalam jajaran negara yang maju. Sekitar 35% ekspor Israel adalah teknologi. Salah satu inovasi milik Israel yang legendaris dalam teknologi pertahanan adalah Iron Dome. Iron Dome berhasil memblokir semua serangan rudal dari Gaza selama konflik 2014. Israel juga mengembangkan kendaraan udara tak berawak pertama atau UAV dengan pengawasan real-time. Kemudian Jerman. Jerman termasuk dalam jajaran negara yang maju. Sejak berabad-abad, Jerman merupakan negara dengan teknologi tinggi. Teknologi otomotif Jerman luar biasa dengan merek besar seperti Mercedes-Benz, Audi, BMW, Volkswagen, dan Porsche. Baru-baru ini Jerman juga memimpin dalam hal industri pertahanan dengan memproduksi kapal selam Dolphin yang dijual ke Israel. Berikutnya, Rusia. Rusia adalah produsen berat dan penemu teknologi senjata dan sistem pertahanan. Negara-negara ini memiliki salah satu sistem pertahanan berteknologi tinggi terbaik, juga mengekspor peralatan pertahanan ke banyak negara di dunia. Sistem rudal Rusia S-300, S-400, S-500, dan ICBM sangat efisien daripada yang lainnya di dunia. Baru-baru ini, Rusia menempatkan S-300 di Timur Tengah di Suriah dan mampu menghalangi angkatan udara paling kuat di wilayah ini, yaitu Israel. Kesimpulannya, saya mendukung pembelajaran daring secara permanen karena dapat menjadikan negara semakin maju. Semakin maju suatu negara, maka semakin cepat juga negara tersebut dalam mengikuti perkembangan zaman maupun dalam mengatasi sebuah masalah. Yang ketiga, dapat mengurangi angka polusi udara dan kemacetan. Dengan pembelajaran daring secara permanen, maka siswa tidak perlu pergi ke sekolah, sehingga hal ini dapat mengurangi angka polusi udara dan kemacetan karena jumlah pengguna kendaraan bermotor semakin sedikit.
Mengurangi angka polusi udara dan kemacetan penting karena kemacetan menghambat aktivitas masyarakat dan polusi udara dapat menyebabkan ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, bahkan kematian. Kemungkinan terburuk jika pembelajaran daring tidak diterapkan adalah angka kemacetan suatu negara menjadi tinggi dan jumlah penderita ISPA dan kematian akibat polusi udara menjadi semakin banyak. Contohnya, yang pertama, berdasarkan indeks lalu lintas TomTom atau perusahaan teknologi navigasi asal Belanda, pada tahun 2019, kota Bengaluru di India menjadi kota termacet di dunia. Pengendara di kota ini dapat menghabiskan rata-rata waktu perjalanan ekstra 71% karena terjebak dalam lalu lintas. Padahal jika negara India menerapkan pembelajaran daring, maka persentase kemacetan di negara India akan menurun. Yang kedua, berdasarkan indeks lalu lintas TomTom pada tahun 2019, ibu kota Filipina, Manila berada di urutan kedua sebagai kota termacet di dunia dengan tingkat kemacetan yang sama dengan kota Bengaluru yakni 71%.